oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai analisis regresi data penjualan online shop. Anggota pada kelompok kami yaitu saya sendiri yaitu Eka Yulianto dari kelas TI3C, kemudian saudara Bina Satria Fauzi dari kelas TI3C, dan Rizky Saumi dari kelas TI3C. Pada presentasi kami akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, pertanyaan bisnis, penjelasan mengenai dataset yang digunakan, kemudian analisis data dan hasil permodelan dari regresi. Latar belakang dan permasalahan pada hal yang kami bahas yaitu pada suatu perusahaan online shop memiliki kumpulan data historis transaksi tiap item atau barang yang dijual pada bisnis tersebut. Perusahaan tersebut menggunakan analisis data untuk memproses dan membuat prediksi mengenai total penjualan tiap item ke depannya. Kemudian pertanyaan bisnis terkait proses analisis data yaitu yang pertama, bagaimana persebaran jumlah barang tiap negara. Yang kedua, apa saja 10 barang dengan harga teratas. Yang ketiga, 10 negara mana saja dengan jumlah distribusi barang paling banyak. Yang keempat, 10 negara mana saja dengan jumlah penjualan paling banyak. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi jumlah penjualan tiap barang ke depan. Kemudian untuk dataset yang kami gunakan diambil dari platform Kaggle, yaitu dataset dengan judul E-commerce Business Transaction. Kemudian untuk datasetnya sendiri yaitu dataset ini adalah dataset transaksi penjualan e-commerce dari satu perusahaan di Inggris selama 1 tahun. Toko yang berbasis di London ini telah menjual oleh-oleh dan peralatan rumah tangga untuk dewasa dan anak-anak melalui situsnya sejak tahun 2007. Data ini punya 500.000 baris dan 8 kolom. Dan untuk kolom-kolomnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaction number, kemudian date atau tanggal transaksi, kemudian nomor produk, kemudian nama produknya, price atau harganya, quantity atau jumlah barangnya, kemudian customer nomor atau ID dari customer, kemudian country atau negara yang terdistribusi barang tersebut. Kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai kode yang kami gunakan untuk proses analisis data. Pada bagian pertama di sini kami meload dataset yang akan kami gunakan, yaitu sales transaction, bentuknya adalah .csv. Kemudian di sini kami menginstal PySpark untuk digunakan untuk pemrosesan data frame-nya. Kemudian pada bagian ini kita membaca data tersebut dan kemudian menampilkan skemanya. Di sini dapat terlihat bahwa ada beberapa fitur dari dataset yang tersebut yang sudah dijelaskan di PPT tadi, yaitu transaction number, tanggal transaksi, produk nomor, product name, price, quantity, customer nomor, dan country. Kemudian di sini kami menampilkan deskripsi daripada data tersebut untuk mengetahui mengenai deskripsi data pada dataset, antara lain jumlahnya, kemudian rata-rata daripada dataset, kemudian nilai standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimum tiap kolom. Kemudian di sini kami mengecek apakah pada data tersebut ada yang bernilai 0 apa tidak menggunakan kode ini. Kemudian ternyata data tersebut tidak memiliki satupun nilai yang 0, maka dapat dikatakan bahwa data ini cukup bersih dari nilai 0. Kemudian kita akan menampilkan nilai unik daripada
kolom transaksi digunakan untuk melihat saja apakah ada yang duplikat atau tidak. Kemudian untuk data kolom date juga sama. Kemudian data produk nomor, kemudian produk name. Kemudian di sini kami melakukan grouping daripada produk name dan kuantitas daripada produk. Jadi setiap produk name yang sama akan dijumlahkan atau diagregasi kuantitasnya. Berikut adalah datanya tersebut. Kemudian setelah kita melakukan grouping daripada data nama dan kuantitasnya, kita juga melakukan grouping untuk agregasi data nama dan harga daripada barang-barang tersebut. Ini di sini tampil produknya dan kemudian agregasi daripada harganya. Di jumlah seluruh data unik tiap produk item itu ada sebanyak 3.768 produk. Kemudian di sini kami melakukan visualisasi untuk melihat 10 data barang dengan harga paling atas atau paling tinggi. Kemudian di sini dapat lihat bahwa yang dari paling atas itu semakin ke kanan ya, semakin ke kanan paling atas. Jadi vintage Christmas paper gift bag itu adalah data dengan jumlah average harga itu paling tinggi. Kemudian yang paling murah di antara 10 tadi adalah The King gift bag. Oke, kemudian di sini kami menggrouping lagi, menggrouping data country dengan produk yang dijual. Jadi di sini kami untuk melihat barang-barang apa saja yang dijual pada tiap negara yang ada di data ini. Kemudian kami akan menghitung berapa banyak data barang atau barang yang dijual di jenis barang yang dijual di tiap negara tersebut. Datanya seperti ini. Kemudian kami melakukan visualisasi untuk data tersebut dan mengambil 10 paling atas. Jadi menurut data ini negara United Kingdom itu merupakan negara dengan jumlah jenis barang yang paling banyak, disusul dengan Jerman, Prancis, dan negara Eire, kemudian Belgia, Spain, Swiss, Netherlands, kemudian Portugal dan Australia. Kemudian di sini kami mengagregasi juga kuantitas barang tiap negara. Kemudian kami menampilkan 10 jumlah barang paling atas, paling banyak tiap negara, dan urutannya adalah United Kingdom paling banyak dengan jumlah produk paling banyak. United Kingdom disusul dengan Netherlands, Eire, Jermani, France, Australia, Swedia, Switzerland, Jepang, dan Belgia. Kemudian di sini kami menambahkan kolom-kolom tersebut, kolom total sales, jadi total penjualan tiap-tiap item tiap negara. Kemudian kami mengagregasi, jadi jumlah total penjualan tiap negara dengan data seperti ini. Kemudian kami menampilkan dengan visualisasi untuk mengurutkan negara mana saja dengan jumlah penjualan barang paling banyak, dan urutannya negara UK paling banyak, disusul Netherlands, Eire, Jermani, France, Australia, Sweden, Switzerland, Jepang, dan Belgia.
tadi selinier dengan jumlah barang yang dijual di negara tersebut. Kemudian di sini kami melakukan analisis histogram mengenai total penjualan per country-nya. Kemudian di sini kami menganalisis apakah data dari total penjualan tersebut apakah terdistribusi normal atau Gaussian atau tidak, dan ternyata ini data tersebut tidak terdistribusi Gaussian, dan juga dapat dilihat dari histogram ini total penjualan memang tidak terdistribusi normal. Kemudian di sini kami menghitung apakah ada outlier apa tidak untuk data numerikal seperti price dan quantity. Dan ternyata terdapat beberapa data outlier yang terkandung pada kolom price dan quantity. Kemudian di sini kami membuat fungsi untuk menghandle outlier-nya, yaitu dengan mensubstitusikan data outlier tersebut dengan data median. Kemudian kami menerapkannya kepada tiap kolom, dan untuk hasilnya sendiri dapat dilihat. Kemudian untuk fungsi sendiri kami menggunakan fungsi untuk menghandle atau mensubstitusi nilai outlier tersebut diganti dengan nilai median tiap kolom, tiap data pada kolom. Kemudian untuk hasilnya adalah seperti ini. Untuk price sendiri memang masih ada outlier, kami tetap jaga. Kemudian untuk quantity sendiri sudah hilang untuk data outlier-nya. Kemudian di sini kami mentransformasi data yang kategorikal ke data numerikal, yaitu menggunakan one hot encoder supaya dapat diproses menggunakan permodelan regresi nantinya. Jadi kami mentransformasi data country, product name untuk menjadi numerikal. Kemudian kami mengagregasi atau menggabungkan beberapa fitur menjadi satu kolom, yaitu kami menggabungkan fitur product vector, price, quantity, dan country vector atau country yang sudah di one hot encoder menjadi namanya adalah features. Kemudian di sini kami splitting data, pembagian data antara train dan test, 80% banding 20% untuk tes datanya. Kemudian di sini kami menggunakan model linear regresi untuk mentraining dengan dataset tersebut. Kemudian kami menggunakan evaluasi root mean squared error untuk mengevaluasi model kita. Dan setelah beberapa prediksi mengenai datanya dapat dilihat pada tabel berikut. Misalkan pada produk jumbo bag total salesnya sekarang adalah 123, kemudian prediksinya ada 159. Kemudian untuk Birds Mobile dia total sales sekarang adalah 49,05 dan prediksinya adalah 50 sekian. Kemudian untuk nilai RMSE sendiri berada pada nilai 0,100 yang mungkin agak cukup baik untuk model regresi kali ini. Jadi mungkin sekian untuk pembahasan mengenai kode regresi dan analisis
pada dataset e-commerce ini. Mungkin bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.